Masya Allah, balik lagi ya di channel aku Emak Cipa. Teman-teman semua gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat ya, amin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa share lagi rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah minimalis ini ya teman-teman. Oh iya, sebelum aku lanjut di sini, aku udah 3 harian ini ya teman-teman upload setiap hari, setiap siang. Menurut teman-teman gimana? Bagus aja nggak sih ya? Aduh, takutnya aku teman-teman kayak bosen gitu loh liatin daily vlogku setiap hari ya. Tapi aku lagi semangat-semangatnya teman-teman, apalagi aku punya banyak stok video ya, video lama seperti ini sebenarnya ya. Jadi ini aku lagi makan kue. Kemarin tuh aku habis bertanggal lahir itu kan. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah aku tuh banyak dapat kue ya. Dan ini belum aku share semuanya. Aku masih punya stok video-video kue-kueku yang lain. Aduh, next aku upload juga ya teman-teman. Jadi sebelum aku mengawali rutinitasku, aku sarapannya kue ini aja ya, sama air putih. Tadi aku nggak makan nasi sih. Aku awalin dengan jemur baju. Kalau teman-teman jemur baju itu jam berapa? Pagi banget, atau setelah ngantar anak sekolah, atau nunggu mataharinya terbit gitu ya teman-teman. Kalau aku sih sebenarnya fleksibel aja. Misalkan nyucinya itu selesai jam 6, itu aku juga lanjut jemur karena aku biasa ngantar tuh setengah tujuan ya. Tapi kalau aku agak lambat ngeringinnya atau nyucinya, itu aku biasa habis ngantar Siva dulu ke sekolah, baru sampai rumah aku jemur. Seperti ini, Alhamdulillah hari ini cuacanya terik banget ya teman-teman. Ini aku jemurnya di depan rumah. Kurang estetik ya, karena aku belum punya tempat jemuran khusus ya teman-teman. Doain ya, karena aku tuh ada rencana mau bikin jemurannya tuh di belakang. Jadi di depan rumah seperti ini udah nggak keganggu ya pemandangannya dengan jemuran baju seperti ini. Semoga semuanya nanti lancar, amin. Emak Cipa doain juga teman-teman, semoga murah rezeki, sehat dan bahagia selalu ya. Gak kerasa jemur bajunya udah selesai. Ini aku mau lanjut ngelakuin rutinitasnya di dalam rumah ya. Aku mau beberes ruang tamu atau ruang keluarga lah ya, pokoknya di area sini. Karena rumahku ini kan nggak pakai penyekat ya teman-teman. Jadi kalau dari ruang tamu di sini itu langsung aja ke ruang TV. Karena rumahku juga nggak terlalu besar. Ukurannya itu dari depan ke belakang sampai dapur itu 10 meter ya teman-teman. Tapi bagi aku udah alhamdulillah banget. Bersihinnya itu juga menurut aku udah capek banget loh teman-teman. Kalau teman-teman gimana tuh yang suka rumah yang luas banget atau yang minimalis gitu? Kalau aku jujur aku suka yang minimalis ya teman-teman, segini aja aku udah capek loh. Tapi hebat ya kalau teman-teman tuh rumahnya tuh gede-gede gitu, terus rajin banget bersihinnya, Masya Allah. Untuk teman-teman yang masih ngontrak atau masih ngekos ya, masih belum punya rumah impiannya, itu Emak Cipa doain ya, semoga teman-teman juga punya. Karena dulunya aku juga tinggal di sebuah barak ya, kalau di Kalimantan sini teman-teman, atau seperti kos-kosan lah ya, tapi ukurannya itu kalau nggak salah 5 meter kali 5 atau 6 ya, pokoknya seperti itulah, kayak kontrakan gitu loh. Udah bersyukur banget dan alhamdulillahnya juga punya rumah impian ya, amin. Jadi aku lama banget dulu tuh ngontrak teman-teman, itu tuh 6 tahunan lah ya, dan aku baru dapetin rumah ini tuh 3 tahunan gitu. Dan ini aku lanjut ya, aku lap-lap dulu lah ya, atau apa sih pakai kemoceng ini ya. Ini aku juga bersihin kaca-kaca karena di sini tuh ya lebih ke wadahnya Sipa untuk berkreasi ataupun beraktivitas ya teman-teman. Jadi nggak heran kalau TV-TV pun itu pasti banyak kayak tempelan-tempelan ataupun lengket-lengket ya.
karena dia biasa habis makan atau lagi pegang makanan gitu tangannya itu nempel-nempel di TV gini loh. Emang sengaja ya teman-teman, aku sih ngelarang. Kadang aku ingetin misalkan itu kotor atau gimana, tapi yang namanya anak-anak ya di luar pantauan kita tuh udah pastilah ya tangannya, nggak apa-apa. Kalau bagi aku sih nggak apa-apa ya seperti itu teman-teman. Untuk sekarang emang aku yang bersihin, tapi aku sambil latih-latih juga anak aku untuk bersihin ataupun beresin mainan-mainan dia setelah main gitu. Biasa juga aku ngevlog bareng Cipa ya untuk beberesnya, tapi karena ini kemarin sekolah, jadi aku ngevlog sendirian karena aku bikin video ini tuh sebelum liburan anak sekolah gitu. Teman-teman nonton video aku ini jam berapa? Aktivitasnya lagi ngapain? Hari ini cuaca itu terik ya teman-teman, jadi kayak gerah banget. Sebenarnya aku kalau pakai baju seperti ini tuh kayak kegerahan, karena ini ngonten ya, jadi aku pakai seperti ini. Kalau biasa aku di rumah tuh suka banget pakai daster yang bahannya dingin dan juga ya biar nggak panas gitu loh. Kalau teman-teman suka pakai daster juga nggak sih? Gak tau kenapa aku tuh emang suka banget ya pakai daster ataupun terus-terusan seperti ini. Temen pakai rok ya, itu lebih kayak apa sih ya, nyaman gitu loh untuk kita gerak. Apalagi kalau aktivitasnya banyak di rumah ya. Tapi kalau baju-baju panjang dan seperti ini tuh gerah teman-teman sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau lagi bikin video ya aku malu ya kalau pakai daster ataupun nggak berjilbab gitu. Jadi perbedaannya teman-teman, kalau lagi beberes nggak perlu direkam atau nggak lagi bikin video itu lebih cepet dan juga dijamin nggak gerah karena otomatis kostum kita nggak kayak gini ya. Kalau aku jujur, aku di rumah sehari-hari itu belum yang seperti ini ya dandanannya. Aku kalau sehari-hari di dalam rumah itu aku masih buka jilbab teman-teman. Tapi kalau keluar rumah atau lagi bikin konten ya insya Allah aku selalu pakai jilbab lah ya. Dan ini aku lanjut ya, mau rapiin hasil belanjaan aku tadi. Aku beli ayam tadi karena ini tuh kesukaan Cipa banget ya. Ini ya kayak membuat nafsu makannya itu, apalagi kalau dipaduin dengan kuah-kuah ya. Oh ya, di sini aku sekalian mau sharing ya teman-teman. Aku punya pengalaman juga ya. Siapa sih di sini yang anaknya bunda-bunda itu yang agak susah makan atau agak punya kreativitas untuk GTM? Bunda-bunda pusing-pusing gak sih ya? Aku dulu juga punya ya. Cipa itu dulu agak susah makan, sekarang aja udah lumayan gampang ya karena dia udah mulai terbiasa dengan masakan-masakan atau rasa-rasa lah ya. Jadi kalau dulu tuh aku kerja ya teman-teman sampai Cipa itu umur 2 tahun karena dia agak susah makan dan kesehatannya terganggu. Akhirnya aku memutusin untuk resign kerja dan untuk rawat Cipa sendiri karena sebelumnya aku pakai pengasuh gitu ya. Nah, dia agak susah makan, tapi aku tuh kayak nyari apa sih yang dia suka gitu ya. Dan ternyata dia tuh bukan tipe yang suka makanan enak-enak sih, enggak. Tapi ternyata kayak yang berkuah gitu loh teman-teman. Jadi aku mulai berkreasi ya di sop, bening, soto seperti itu. Dan anak aku tuh kayak nggak ada bosennya makanan berkuah gitu. Apalagi kalau lauknya tuh kayak ayam goreng gitu ya atau telur gitu, itu suka banget. Oh ternyata tuh dia maunya tuh menunya tuh seperti ini gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita tuh ibunya ya, siapa sih yang paling ngerti anak kita kalau enggak kita gitu ya teman-teman. Dan ini aku lagi bikin bumbu, aku mau bikinin Cipa tuh kuah ya dari kaldu tulang sapi gitu. Jadi aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih, aku pakaiin 1 buah kemiri ya. Itu aku pakai lada biasanya, terus aku kuahin gitu loh teman-teman. Itu tuh Cipa suka banget. Dan ini aku juga pakaiin daun bawang. Oh iya, daun bawang aku tuh kayak beku gitu ya teman-teman. Karena biasa kalau aku habis panen di depan, itu aku potong-potong terus aku masukin freezer. Teman-teman ada yang sama nggak sih? Nah, sisa bumbu yang tadi aku tumis buat kuah itu aku buat bumbuin ayam. Nah, jadi seperti ini nanti setelah aku bikin kuahnya, kalau Cipa udah pulang sekolah, aku tinggal goreng ayamnya.
Karena Cipa itu suka banget dengan makanan yang kayak baru matang gitu loh teman-teman. Meskipun kalau udah dingin sih suka aja, tapi dia kayak lebih apa ya, semangat makan tuh kalau masih hangat-hangat gitu loh. Jadi aku tuh ya kadang aku tuh ngecandain anak dan suamiku ya, kayak warung aja ya, mau makan itu baru masak gitu teman. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia lahap makan lah ya teman-teman. Nanti kalau udah gede pasti juga udah lebih mudah lah ya makannya. Dan ini aku masukin tulang sapi. Ini aku bikin kayak kaldunya gitu loh teman-teman. Karena Cipa itu tahu aja kalau kalduku apa kuahku ya, masakan kuahku tuh kadang pakai ayam kampung atau pakai tulang sapi, itu dia tahu teman-teman, pasti dia bilang ini enak mama gitu. Ya Allah, tapi ya gak apa-apa, kayak seneng aja sih ya kalau anak atau suami yang udah kita masakin tuh kayak lahap makannya gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira hari ini masak apa? Boleh share ya. Kalau aku masak seperti ini aja, jadi kuah tulang sapi ini nanti aku tinggal goreng ayam ataupun bikin sambal gitu teman-teman. Nah, gak kerasa ya vlog aku kali ini udah selesai. Sampai jumpa ya di vlog aku besok hari, karena aku rencananya mau upload setiap hari ya. Semoga teman-teman gak bosen dan semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.